Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh dan mengejutkan publik. Masih seputar huru-hara Sarwenda dengan Ruben Onsu yang semakin memanas dikarenakan ikut campur pihak ketiga serta pernyataan-pernyataan Sarwenda yang memicu perdebatan di jagat maya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah tangga yang dulu begitu sempurna? Sebuah drama pilu kini tersaji ke hadapan publik saat Sarwenda secara mengejutkan melontarkan kata-kata yang menyayat hati mantan suaminya, Ruben Onsu. Tak sudi menerima uang bulanan 200 juta rupiah dari Ruben Onsu, sebuah angka fantastis yang bagi banyak orang adalah mimpi, namun bagi Sarwenda itu seolah tak berarti. Namun benarkah ini hanya soal materi, ataukah ada kebencian yang sudah mendarah daging? Sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta nih ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Nah jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya nih, anaknya ini mana? Bukan hanya soal penolakan uang, sebutan kasar pun meluncur di Besti. Pantaskah kata-kata itu diucapkan untuk pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga? Siapa yang tidak sakit hati jika pengorbanan bertahun-tahun dibalas dengan ejekan yang merendahkan harga diri? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah gak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar gak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aduh berat ya bang. Aku udah gak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu. Kini konflik tak lagi sekedar ego orang dewasa. Buah hati mereka, Thalia dan Tania, seolah terseret dalam pusara badai ini di Besti. Ruben Onsu, sang ayah yang setiap bulan memenuhi kewajiban nafkahnya, justru tak bisa bertemu dengan kedua buah hatinya. Miris bukan? Saat Ruben dipersulit untuk bertemu darah dagingnya sendiri, sosok pria lain, Giorgino, justru melenggang bebas hadir di acara balet sang putri. Bahkan putrinya dalam beberapa kesempatan menyebut Gio adalah papa mereka. Lantas, di mana batas itu diletakkan? Mengapa orang asing diberi ruang, sementara ayah kandung seolah dibuang? Ya seperti yang masyarakat bilang, yang bayar uang les baletnya, yang bayar uang sekolahnya Ruben ratusan juta, tapi yang momentum ketika wisuda, ketika foto bersama, yang foto orang lain, ini kan contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik juga bagi anak ini. Nah ini juga bisa jadi salah satu isu kalau misalnya kita ingin mengajukan gugatan hak asuh. Ya karena nggak boleh, artinya tetap ada batasan. Karena bagaimanapun juga orang itu belumlah menjadi bagian dalam hidupnya si S kan gitu. Jangan libatkan Ruben hanya kalau bicara masalah uang saja kan gitu. Meskipun sekarang dikatakan tidak butuh. Nah ini suatu hal yang kontradiktif. Kekhawatiran Ruben semakin memuncak. Belum lama ini, putri sulungnya Thalia kedapatan melakukan siaran langsung tanpa pengawasan Sarwenda. Di usianya yang masih di bawah umur, dibiarkan terpapar komentar liar dan kejam netizen. Inikah yang disebut lingkungan tidak dewasa oleh Ruben? Di mana peran Sarwenda saat anak di bawah umur berada dalam resiko jejak digital yang berbahaya? Bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ya tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitulah misalnya ya di area publik, seperti misalnya mengatakan cong gitu ya.
Sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu, kan begitu. Kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan, kan begitu. Di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup, kan begitu. Nah, itulah orang-orang yang ada di sekitar anak-anak ini. Belum lagi ketika anak-anak ini menurut Ruben dieksploitasi karena dilibatkan dalam pekerjaannya S dengan G live TikTok sampai malam. Sangat menyedihkan jika hari ini anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa yang nggak dewasa, yang suka sindir, tukang menghina, tambah lagi tukang bohong. Nah, jadi inilah mungkin korelasinya kepada Ruben. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada korelasinya. Bahkan Onyo pun tak mampu lagi membendung rasa sedihnya melihat sang ayah tersakiti dan adik-adiknya terpisah dari pelukan pria yang membesarkan mereka. Onyo akhirnya angkat bicara nih Basti. Hati anak mana yang tidak hancur melihat rumah yang dulu hangat kini menjadi medan perang penuh makian. Kalau aku lebih ke udah apa ya, semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Bahkan Onyo dengan tegas memperingatkan orang-orang yang berada di sekitar Sarwenda saat ia melontarkan kata-kata kurang pantas saat live, agar jangan jadi pengecut mematikan kolom komentar. Onyo meminta orang-orang tersebut agar bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam huru-hara ini. Terlebih, dia mengetahui sang ayah sudah menyerahkan semuanya ke kuasa hukum. Yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja. Aku bilang tadi kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa apa? Aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik, yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Sebenarnya Bunda itu bukan berbicara kasar. Lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu, kalau bisa jangan hilangin sosmednya, karena kan sekarang udah terlanjur nih, ya. Untuk karyawannya, siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Tak hanya Onyo yang geram melihat ayahnya tak bisa bertemu dengan kedua adiknya. Ternyata pengacara kondang Hotman Paris juga nih Basti. Melihat Ruben semakin terpojok, padahal rutin memberikan nafkah. Sang pengacara kondang menyarankan agar Ruben menggugat hak asuh kedua putrinya. Oke, Bang, ketika bercerai 200 juta bulanan untuk anak, tapi tidak boleh bertemu anak, seperti apa, Bang? Ya, dia berhak untuk menggugat balik agar anaknya itu, agar putusan pengadilan dirubah. Bisa digugat balik. Bisa dirubah. Kalau dilanggar putusan peradilan bisa digugat ulang. Misalnya kalau benar ibunya tidak layak atau tidak, itu dengan gugatan. Ya misalnya di dalam perjanjian putusan cerai sudah ditulis harus mengunjungi berapa kali sebulan, nggak dikasih. Tapi banyak contoh di lapangan, banyak suami main nekat. Kalau dia tahu kalau gua kan 3-4 tahun, ditungguin aja dia mau dibawa pulang. Itu salah itu bukan pidana. Jika langkah ini diambil Ruben, tidakkah Sarwenda makin berulah? Akankah dia dengan tenang melepas kedua buah hatinya jatuh ke tangan Ruben? Tidakkah dia nantinya akan melaporkan sang mantan suami atas dugaan penculikan? Bukan menculik, itu anaknya. Ya. Tapi jangan masuk ke rumah si cewek, itu melanggar. Di sekolah, tempat sekolah. Kalau biasanya di sekolah ditungguin atau di mall, udah banyak kejadian. Karena ulah Sarwenda ini tak hanya menyeret mantan suami dan anak-anaknya saja nih Basti, melainkan kekasihnya Giorgio. Mengaku sebagai CEO, namun publik bertanya-tanya, CEO macam apa yang rela menghabiskan waktu berjualan live dari pagi hingga malam? Netizen pun tak segan-segan membandingkannya dengan kelas berat seperti Irwan Musri atau Reno Barak nih Basti. Apakah ini yang dinamakan penurunan standar ataukah hanya sekedar haus akan atensi? Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kalian juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya.
emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Sadar posisinya terpojokan, Sarwenda akhirnya mengungkapkan permohonan maaf di media sosial. Namun, permintaan maaf itu justru menuai tanda tanya besar. Pakar ekspresi menyebut tak ada ketulusan di sana. Permintaan maaf yang mengambang tanpa menyebut nama Ruben Onsu. Jadi maaf itu untuk siapa? Untuk publik demi menyelamatkan nama baik, atau benar-benar untuk hati yang ia lukai? Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Tentang tulus atau tidak, saya secara lugas akan bilang enggak. Kenapa? Sebuah permintaan maaf yang tulus kan kita analisa dari sisi verbal maupun non-verbal. Dari sisi verbalnya jelas enggak. Kenapa? Permintaan yang tulus itu mengandung 3. 1, statementnya, kalimatnya, pernyataannya perlu ada menyatakan siapa yang minta maaf dan dia sebutkan. Sarwenda sebutkan. Saya minta maaf, kan gitu. Ya. Yang kedua, meminta maaf kepada siapa dan targetnya jelas. Gitu. Kepada siapanya targetnya jelas. Terus kenapa minta maaf? Itu juga dijelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa seperti itu? Permintaan maaf adalah posisi ketika seseorang itu menurunkan egonya dari selangit jadi turun ke bawah. Nah, kemampuan seseorang untuk menurunkan ego dan mengaku bersalah itu kan mengaku menurunin ego. Itu artinya permintaan yang tulus. Sementara kalau seseorang menyatakan permintaan maaf tapi tidak mengandung 3 ini, itu baru 1 ya, saya minta maaf. Yang lainnya kan nggak disebutin. Minta maaf pada orangnya langsung apa nggak? Sebutin nggak orangnya? Badan dia minta maaf? Nggak. Sebabnya kenapa dia minta maaf, saya telah mengucapkan kalimat yang ini, saya telah meremehkan 200 juta ini, disebutkan nggak? Enggak. Artinya 2 dari 3 nggak masuk. Artinya apa? Ya standar tulusnya nggak masuk. Reaksinya cuma oh aja, ya kan saya sudah katakan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa permintaan maaf itu, klarifikasi itu bukan buat dirinya. Nggak ada itu buat Ruben. Padahal orang yang paling dihina, orang yang paling direndahkan, yang terjadi pada saat live TikToknya yang menjadi persoalan itu adalah Ruben. Bolehlah dia berkilah, tidak sebut nama. Tapi kalau kita bicara tentang 200 jutanya nggak perlu disebut nama hewan. Siapa sih kalau bukan Ruben lagi? Karena hari ini S hanya berseteru dengan Ruben. Kalau bicara tentang 200 juta, seluruh masyarakat Indonesia juga tahu itu berkaitan dengan Ruben. Apa sih susahnya ngomong minta maaf? Kecuali kita tinggi hati. Kecuali ada kesombongan dalam diri kita. Pihak yang merasa permohonan maaf Sarwenda itu tidak tulus juga dirasakan oleh rekan selebriti Ruben Onsu. Salah satunya Nikita Mirzani. Lewat salah satu postingannya, Nikita Mirzani dengan gamblang menyatakan bahwa permohonan maaf itu seharusnya ia alamatkan kepada Ruben Onsu, bukan ke keluarga maupun netizen. Karena dalam permasalahan ini menurut Nikita, Ruben lah yang banyak dirugikan. Menyusul pernyataan Nikita tersebut, dukungan dan doa pun mengalir deras dari Ayu Ting Ting, Ayu Dewi, hingga Natalie Holscher. Di tengah Ruben Onsu berseteru dengan Sarwenda, di manakah Jordi Onsu yang selalu vokal membela Sarwenda? Apakah kali ini dia benar-benar angkat tangan melihat hubungan kakaknya dengan Sarwenda semakin rumit? Sekarang aja ini saya masih mau pergi, mau cari uang, Mbak. Kalau masalah finansial aku nggak berani ikutan. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang
dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya ada gitu, jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih. Drama ini sepertinya masih jauh dari kata usai nih Besti. Antara cinta yang berubah jadi benci dan anak-anak menjadi korban di tengah-tengah, akankah ada titik temu? Ataukah ini akhir dari segalanya? Apakah permohonan maaf tanpa nama itu sudah cukup menghapus luka yang terlanjur dalam? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.